Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Haryadi, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Guna memulihkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19, segala upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak. Seperti halnya yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi ini melalui Festival Fish Market Pemkab Banyuwangi, mulai membangkitkan perekonomian di Banyuwangi. Pemirsa, pada Sabtu sore 12 Juni 2021, Pemkab Banyuwangi melaksanakan kegiatan Mandar Festival Fish Market. Festival yang diinisiasi Dinas Perikanan bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini merupakan terobosan baru guna mendongkrak serta memulihkan ekonomi kerakyatan di tengah pandemi COVID-19. Selain untuk memulihkan perekonomian kerakyatan, kegiatan yang diselenggarakan di sekitar kawasan Kampung Mandar ini juga bertujuan untuk membangun destinasi wisata kuliner yang berada di tengah pusat kota. Sehingga dengan ini destinasi di kota Kabupaten Banyuwangi semakin bervariasi. Mengingat Kampung Mandar merupakan kampung yang berada di wilayah pesisir, pada kesempatan ini berbagai jenis ikan banyak dijajakan di sekitar tempat penampungan ikan atau TPI Kampung Mandar. Harga ikan pun cukup bervariasi, mulai dari Rp35.000 hingga Rp75.000 per kilogramnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata M. Yanwar Bramuda mengatakan bahwasanya Kampung Mandar saat ini telah menjadi pusat destinasi wisata kuliner olahan laut yang berada di pusat kota Banyuwangi. Di Kampung Mandar saat ini mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan dan pencinta kuliner. Hal tersebut dapat terwujud karena kualitasnya terjaga, sehingga harga ikannya pun cukup terjangkau bagi wisatawan. Dan teman-teman yang terlibat maka menjadikan tempat ini untuk fish market pasar. Kita tahu bahwa di Banyuwangi mencari pasar ikan yang bersih dan standarnya dengan harga yang standar itu belum ada. Di pasar-pasar ikan yang sudah terdahulu kita tahu bahwa kondisinya ya tidak lebih baik. Ini kita hadirkan untuk wisatawan. Jadi karena ini dekat dengan Marina Boom, wisatawan yang ke Marina Boom, saya kira untuk makannya, kulinernya bisa di sentra kuliner Kampung Mandar. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat terus melanjutkan terobosan yang diinisiasi oleh Dinas Perikanan, sehingga nantinya angka pengangguran di wilayah sekitar dapat menurun, terlebih juga nantinya dapat meningkatkan perekonomian warga. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Sejumlah 60 dari 80 perlintasan kereta api di Kabupaten Banyuwangi ternyata tidak memiliki palang pintu. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh pelaksana harian manajer Humas PT KAI Daob 9 Jember, Raditya Mardika Putra, pada saat berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 9 Jember mencatat kecelakaan sering terjadi di perlintasan sebidang tanpa palang pintu. Salah satu wilayah tersebut yakni Banyuwangi. Di Banyuwangi sendiri setidaknya dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, kasus kecelakaan di perlintasan sebidang terus menurun. Meski demikian, hal tersebut harus tetap menjadi perhatian serius dan segera ditangani oleh pihak terkait. Sementara itu, pelaksana harian manajer Humas PT KAI Daob 9 Jember, Raditya Mardika Putra, saat dikonfirmasi awak media, ia mengatakan bahwasanya dengan masih banyaknya perlintasan sebidang tanpa palang pintu ini harus segera diperhatikan serta ditangani oleh pihak terkait. Selain itu, dalam hal ini Radit juga menambahkan bahwasanya 60 dari 80 perlintasan kereta api di Kabupaten Banyuwangi ternyata tidak memiliki palang pintu. Menurut data dari PT KAI Daob 9 Jember wilayah kerja Banyuwangi, saat ini hanya ada sekitar 20 perlintasan kereta api yang memiliki palang pintu serta dijaga oleh petugas. Selain itu, 36 diantaranya hanya memiliki rambu-rambu dan 24 sisanya adalah perlintasan sebidang liar atau tanpa penjagaan dan hanya memiliki rambu-rambu lalu lintas.
Ya, jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, dalam pasal 94 disebutkan bahwa perlintasan sebidang yang tidak memiliki penjaga maupun liar ataupun bisa disebutkan dengan liar ya, itu memang harus ditutup. Nah, hal ini sesuai dengan PM 94 tahun 2018 tentang peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang ya. Di situ disebutkan dalam pasal 2 terkait pengelolaannya, yakni sekelas menteri untuk jalan nasional, kemudian untuk gubernur itu jalan provinsi, serta ke bupati atau wali kota itu untuk jalan kabupaten kota ataupun jalan desa. Data yang kami miliki saat ini itu di Daop 9 khususnya ke wilayah Kabupaten Banyuwangi terdapat 80 perlintasan ya, diantaranya adalah 20 untuk perlintasan yang dijaga, kemudian 36 ini yang tidak dijaga namun resmi. Artinya di situ terdapat rambu-rambu yang mengingatkan kepada para pengendara untuk selalu berhati-hati, waspada, dan untuk mengutamakan perjalanan KA terlebih dahulu. Jadi memang kalau terkait adanya rambu-rambu yang tidak berfungsi, petugas kami selalu menyempatkan untuk melakukan pengecekan ya, sesuai itu rambu-rambunya apakah berfungsi atau tidak. Namun akhir-akhir ini memang banyak sekali beberapa kasus rambu-rambu yang sudah tidak berfungsi ya, diantaranya itu mulai dari yang akinya hilang, dengan terbukti dengan pintu yang rusak, kemudian juga ada yang tertutup oleh benda-benda lain ya, seperti ranting ataupun benda asing lainnya yang dipasang oleh warga lain ya, seperti itu. Dan kami juga selalu menyurati, artinya memberitahukan kepada Dinas Perhubungan setempat bahwa rambu-rambu tersebut untuk dilakukan normalisasi seperti itu. Di samping petugas juga menyempatkan untuk membenarkan ya, membenarkan atau membenahi area tersebut sehingga dapat terlihat oleh pengendara-pengendara lain. Untuk 36 perlintasan yang tidak ada penjaga tadi itu gimana Pak? Seefisien mana, ada penjaga atau hanya rambu-rambu saja? Biasanya itu untuk jalan-jalan yang memang ramai di saat-saat tertentu ya, artinya hanya untuk jam-jam kerja pagi dan sore hari. Kemudian ada juga batas-batas kelas sesuai dengan ukuran-ukuran jalan ya, sekitar 2 meter hingga 4 meter, maka di situ wajib diisi untuk rambu-rambunya. Kemudian kalau untuk jalan-jalan yang nasional maupun jalan provinsi, nah di situ wajib untuk diberitahukan diberi penjaga perlintasan. Pada kesempatan ini juga Radit menjelaskan bahwasanya terkait perlintasan sebidang tanpa palang pintu ini sudah tertuang pada Undang-Undang tentang Perkeretaapian Nomor 23 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Nomor 94 Tahun 2018 tentang peningkatan keselamatan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan. Dalam Undang-Undang tentang Perkeretaapian Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap perlintasan sebidang yang sudah ada maupun belum ada peralatan keselamatan harus dilakukan pengelolaan oleh Direktur Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk jalan nasional. Sedangkan gubernur untuk jalan provinsi, bupati atau wali kota untuk jalan kabupaten atau desa. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Haryadi beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.